pada hari ini Senin tanggal 5 Desember tahun 2022 kita bisa menghadiri acara rapat Kepala RA Sekabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, Bapak-bapak, Ibu-ibu, wabil khusus yang kita sama-sama hormati, Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Bapak Haji Dr. Muhammad Hasan. Yang saya hormati Bapak Kasubag, Pak Dr. Haji Muali. Yang saya hormati Ibu Aam selaku Ketua Kelompok Kerja RA Kabupaten Cirebon, dan Pak Haji Soleh sahabat saya, kemudian Kira Bu Rohimah, ada kakak saya Yai. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan satu persatu semua yang hadir ini tanpa menghormati rasa hormat saya, semuanya yang saya hormati. Tidak ada kata indah yang patut saya sampaikan dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini kecuali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa silaturahim Kepala RA Kabupaten Cirebon bersama pimpinan kita. Mudah-mudahan dalam silaturahim pembinaan ini membawa manfaat dalam pendidikan RA Kabupaten Cirebon. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita yang hadir tercatat sebagai umat setianya Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala RA Kabupaten Cirebon yang saya hormati, tadi saya sudah dikenalkan oleh Ketua RA dan NC. Ketua RA menghadap saya untuk bisa hadir dalam pembinaan. Ajar kaget Pak Kasih, Kepala RA ganjeng-ganjeng. Saya jawab, ya Bu, tidak aneh. Hari ini saya diamanatkan oleh pemerintah, tentu melalui Pak Kepala, menjadi kasih Pemmat. Saya merasa bertanggung jawab pendidikan dari mulai RA, MI, MPS, MA, Kabupaten Cirebon untuk bisa berperan. Ada budi guru yang Bapak Ibu menjadi tanggung jawab, bukan sekedar bagaimana transfer of knowledge, menyampaikan kebenaran, tetapi harus juga meneladani kebenaran. Oleh karena itu, RA Kabupaten Cirebon harus berinovasi, punya tugas-tugas besar, karena RA ini adalah pendidikan yang paling fundamental, yang paling dasar. Bagaimana peserta didik mengenali Al-Quran, tentu dari Bapak Ibu. Ini peran yang luar biasa. Saya mengharap sekali pada Bapak Ibu yang memiliki lembaga RA Kabupaten Cirebon untuk terus memenuhi, menambah, meningkatkan kapasitas dirinya. Jangan merasa sudah cukup. Ketika seseorang sudah merasa cukup, di situ ada sebuah proses yang berhenti. Sementara yang namanya ilmu itu berkembang, yang namanya pengetahuan berkembang. Oleh karena itu, sebagai guru jangan merasa berhenti. Meskipun itu adalah orang yang sudah guru besar. Kenapa? Karena yang namanya orang memiliki kemampuan di bidangnya, belum tentu di bidang-bidang lainnya. Oleh karena itu,
Sebagai kepala RA, guru-guru semua jangan merasa penting untuk meningkatkan kapasitasnya bagaimana mendidik peserta didik. Yang kedua, karena RA ini lembaga dasar, saya yakin meskipun guru besar tidak mungkin atau tidak menjamin mampu mendidik anak-anak yang kecil-kecil itu. Oleh karena itu, sesungguhnya guru yang paling sulit itu adalah guru yang ada di pendidikan dasar. Seperti apa? Bayangkan lagi mengajar kemudian kencing, lagi mengajar kemudian minta BAB dan seterusnya. Saya bisa membayangkan, karena dulu saya kencing waktu di kelas juga kencing gitu. Ngompol. Pengalaman saya. Jadi harus meningkatkan kapasitas. Yang kedua, RA ini adalah lembaga yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga bagaimana menjadi kepala RA harus luas pengetahuannya, bagaimana bisa berinteraksi dengan wali murid, berinteraksi dengan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga RA yang ada itu merasa dimiliki. Jadi bagaimana membangun school based on management, jangan sampai desa di situ orangnya menyekolahkan di tempat lain. Jangan salahkan orang tua yang menyekolahkan di tempat lain. Bisa jadi karena sekolah di situ tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Gimana? Oleh karena itu, bagaimana harus membangun jaringan luas. Selain luas, kira-kira yang namanya kepala RA, guru RA harus punya luas pergaulannya, harus bisa masuk pada semua komponen, harus bisa masuk kepada semua golongan. Dan yang terakhir, kali ini banyak nanti yang memberikan pembinaan, guru kepala RA harus bisa menjadi petunjuk untuk murid-muridnya. Jangan sampai biasa kan anak kecil itu sering bertanya, Bu, Pak, kalau nabi yang terakhir sih siapa? Misalnya harus dijawab, jangan dijawab membunuh, kita bikin lebih ngerti. Nah, oleh karena itu, maka Pak Ketua Pokja rasa dikit. Jadi pesan kami sebagai kasih Pemda harus berkolaborasi. Kami punya tanggung jawab besar untuk memajukan pendidikan Kabupaten Cirebon, tentu dengan dukungan pimpinan kami, Pak Dr. Kiai Haji Hasan dan Pak Alim dan yang lainnya. Kita harus bekerja sama karena pendidikan ini adalah tugas kemanusiaan. Insya Allah kalau Bapak Ibu punya murid hari ini misalnya 20, maka dengan kemampuan Al-Qur'annya, kemampuan agamanya, barangkali ini yang menjadi jaminan husnul khotimah Bapak. Barangkali itu saja. Sekali lagi mohon diterima saya selaku kasih Pemda yang baru. Mudah-mudahan kita bersama-sama untuk bisa berkolaborasi mengembangkan pendidikan yang ada di Kabupaten Cirebon. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu dari Bapak Dr. Haji Mualim MAG. Beliau selaku kepala subbagian teknik, pada beliau silakan. Mohon izin Pak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Amma ba'd. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon yang sama-sama kita hormati, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Hasan MAG,
Bapak Kasih Penmat, Bapak Dr. Haji Agus Muhaimin, MA, yang kami hormati, Bapak Ketua Pokjawas Madrasah, Bapak Haji Sadikin, MPD, yang terhormat, sama-sama kita hormati, Bapak Ibu Ketua KRA, Ibu Haji Aam Aminah, yang kami hormati, Bapak Ketua Kasolen apa? KKG RA ngelap wong lanang ya, KKRA wong wadon ya. Luar biasa. Dulu saya ingat Pak Kepala RA laki-laki itu cuma satu. Siapa yang tahu? Bukan putih kan? Pak? Oh Pak ya, iya itu ada satu. Dulu ingat kan? Iya, dulu belum ada KKRA. Ini bayarnya anak dulu. Iya, sama Pak Gofar. Sekarang sudah luar biasa. Tepuk tangan kanggo 337 RA Kabupaten Cirebon. Luar biasa Pak Kepala. 337 lembaga Raudatul Atfal yang ada di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Sungguh luar biasa, ini prestasi secara kuantitas. Kami dari Kementerian Agama masih menunggu prestasi secara kualitas. Bapak Ibu yang saya hormati, Bu, duduk semua enggak di belakang? Anak sih gapung enggak? Kalau dikit bilang nodok tak gapung. Tapi gak kelihatan. Ibu punten ya, kan bagian kursi ya. Iya, atau sengaja? Oh sengaja, lonjol, sesemutan. Iya, sesemutan je Pak Kepala, nyuwun agung ibu pangapunten. Soalnya kan di absen di Pak Kepala loh. Kenapa sih pada ngelonjol? Jadi sesemutan judulnya. Pantun dingin ya. Dari Taklung, dari Tasikmalaya ke Ciroke, ke Sumber tuku gorengan. Aduh. Guru-guru RA itu memang oke, selalu kompak dan bebarengan. Siti Mawon, Studi Mawon. Satu lagi, ya. Bu, belum. Bunga mawar jangan dipetik. Kalau dipetik itu namanya gas. Apa gas tuh? Murah. Guru RA selalu cantik, selalu ceria dalam bertugas. Dan karena Agus tadi itu agak kaget ya, bahkan orang ganteng duduk guru RA. Memang sudah fitrahnya seperti itu. Dan misalnya RA maju, misalnya RA di Kabupaten Cirebon sampai 300 lebih, ya karena ganjen-ganjen. Wis gak ngaku bahaya. Iya. Modalnya guru RA harus ganteng. Kalau nggak ganteng orang payu. RA ya. Iya. Iya. Karena memang itu metodologinya seperti itu. Metodologi pembelajarannya memang hendaki seperti itu. Harus melebur bersama anak-anak yang kita cintai yang umur sekitar 4, 5, 6 tahun. P94 tahun 2021 tentang disiplin ASN. Jangan berkata bahwa saya bukan PNS.
saya bukan ASN. Honorer adalah termasuk ASN. Bapak Ibu mewakili Kementerian Agama di daerah. Oleh karena itu Bapak Ibu namanya, lembaganya namanya apa? RA apa TK? RA itu adalah ciri khas Kementerian Agama. Itulah kemudian saya sebagai Kasubag TNI berpesan kepada Bapak dan Ibu, jaga nama baik Kementerian Agama lewat RA. Siap? Siap? Lewat RA kita jaga bersama-sama kehormatan marwah Kementerian Agama yang nanti akan dikulas oleh Bapak Kepala Kantor. Saya hanya satu saja, Pak Bu. Dalam PP 94 2021 itu disebutkan disiplin karyawan ASN keluarga besar Kementerian Agama adalah 1. Menjaga ucapan. Tolong, jaga ucapan. Jangan gampang membuat statement redaksional yang nanti akan merugikan kepada diri sendiri, lembaga, dan Kementerian Agama. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam disiplin ASN itu sebenarnya jaga tulisan. Kita semua tahu, tiada hari tanpa HP, tiada waktu tanpa HP. Sekarang ibu-ibu bengi-bengi gari, wajahnya mencorong HP, bercahaya. Karena apa? Tahajud, baca Quran dari mencorong. Sampai lagi kemulan, kelap-kelip kemulan itu. Di balik selimut itu ada kelap-kelip apa? Itu cahaya yang baca Quran. HP di kuping baik. Quran digital ya, ismangga. Itu HP. Cacet Bapak Ibu nggak rasa WA-an, nulis di IG, nulis di Facebook, nulis di WA. Jadilah kemudian redaksional yang isinya adalah ujaran kebencian. Hati-hati, hati-hati. Jadilah kemudian redaksi yang isinya adalah menjelek-jelekan orang lain. Hati-hati. Hibah dan lain sebagainya. Berhati-hati menulis. Tulisan itu diantaranya apa? Gambar, karikatur, dan lain sebagainya. Itu masuk dalam kategori tulisan. Dan yang terakhir adalah Kementerian Agama harus menjaga perbuatan. Di antara jaga perbuatan, punten Pak Bu, sebentar lagi ini tahun politik. Punten Pak Bu, tahun politik. Jangan sampai karena kita tergiring oleh politik di masa-masa aktifnya perpolitikan, kancah politik, ibu tergerus, bapak tergerus di dalam itu. Kita harus punya netralitas. Bapak ibu akan bahaya punya RA, punya lembaga, terus gerung-gerung di wong melu-melu baik, RA dipayu. Paham nggak? Paham nggak? Kita tuh harus netral. Karena apa? Karena di situ orang banyak, kepala macam-macam, pemikiran macam-macam, kepentingan macam-macam, ingin disekolahkan, ingin masuk ke lembaga Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu sendiri punya tendensi yang lain yang nanti akan berseberangan dengan wali murid. Ini akan berdampak negatif terhadap perkembangan psikologi pendidikan Bapak Ibu sendiri. Jadi itu harus berhati-hati. Itu disiplin yang tertera pada PP 94 2021 sejatinya buat kita masing-masing. Nah, umumnya itulah marwah Kementerian Agama. Saya lihat nggak usah dibahas. Kalau saya lihat di sini, kalau keseragaman sudah luar biasa. Senin putih, Selasa putih hitam, Senin Selasa putih hitam sama Rabu batik. Batik bakal beli duit jalur di kepala RA ya KB. Ada jalur di kepala kantor. Terus yang hari Kamisnya apa tuh? Hari Kamis tuh pakai baju adat itu ya, yang Jawa Barat itu atau Cirebon. Lalu Jumat pakai baju koko. Kalau yang berangkat Jumatnya Sabtu kearifan lokal diserahkan kepada madrasah masing-masing. Seragam Pak Bu. Tapi kalau masalah seragam bakal RA mewah
wahid wis keprok banget. Wis bakal menti-menti golong-golong di seragam guru RA. Wis. Apa? Wis kawan baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Kepala mohon berkenan untuk memberikan arahan motivasi kepada kita semua demi terlaksananya pendidikan RA yang unggul, dinamis, terpercaya di masyarakat Kabupaten Cirebon. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan yaitu kegiatan dan acara ini, yaitu pembinaan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Ahsan MAG. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kasubag dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Ketua KKRA Ibu Hajah Aminah Se-Kabupaten Cirebon, Ketua Pokja Bapak Haji Sotikin, dan yang saya hormati juga pengawas RA Bapak Kiai Haji Dasikin, anak Bapak Kiai Dasikin yang ada ya. Diwakili dibangunkan melawan ibu pengawas yang semuanya hadir, dan juga yang saya muliakan, saya senangi, yang sering saya banggakan, sing ayu-ayu, sing bagus-bagus ya, Kepala Raudhatul Atfal se-Kabupaten Cirebon. Sing paling ganteng di ke cukup bang, memang sing paling ganteng daerah ada wong telu, papat ya. Watone 377 lanane papat. Paling ganteng daerah tunggu kepala RA itu. Se-Kabupaten Cirebon, Pak. Pertama-tama saya menyampaikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan nikmat pada kita. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, para keluarga dan para sahabatnya. Saya Bunga Merwata Suta. Bunga Merwata Suta. Bunga senang, Merwata Suta langka padanya. Gede gunung beliau atina kula bisa ketemu pada guru-guru RA sing ayu-ayu, sing nom, sing ceria-ceria wajah. Mulane lagi harapan mangkat nenek goreanane medok-medok. Supaya dalam karo bature yang lipat. Jadi kudu Bunga Merwata Suta siji bisa ketemu karo di bulan Bapak seneng banget tuh. Tak dalam segene pandang ayu kabeh. Sing ayu. Masalah ini mau sering Gusti Allah. Masa kita sing orang yang jual ayu ya saya jenengan. Ukuran yang sing ganteng, sing orang ganteng ada kesirian, orang beli di Punten semono gak. Pokoknya sing tersinggung yang dengan pangapurane. Ya Bu ya, sing lagi dodok nikmati dodoknya, sing lagi selonjor nikmati selonjornya. Mungkin di tempat ini saja Bu. Ya, jadi saya merasa senang bisa bertemu dengan ibu-ibu. Harapan apa maning
RAI. Lamun beli duit tujuan bahwa itu adalah kita senang. Jadi Pak Alimnya gawang sarang kita tuh bisa masalah. Baru sekarang oh aku rasakan bisa bertemu sungguh sangat menyenangkan bersama guru RA yang ku sayang. Tiada tempat untuk melakukan pembinaan. Ini saja Allah, apakah suka depan kita beginiannya baru sekarang. Diapalkan pokoknya dulu. Sebab Bapak Guru akhir nyanyi, baru nyanyi berjoget, bergil orang. Ciri khas RA yang tiga bisa nyanyi. Bahkan lah begitu mau masuk, ya saya berkepok-kepok, senang kan kalau iya. Ciri khas Bu, ampun ya. Bulan Indramayu pernah dari kasih pendidikan madrasah. Ini aku saja, begitu saya masuk ke pembinaan ditembangi Bu. Ya senang kita tuh alhamdulillah. Doa juga nanti, aku biar. Waduh senang. Kaya, lamun harapan tuh ditembangi kan, lain turun deh Bu. Ya kan mau kan baru sekarang kok aku rasakan di tempat ini duduk bersamaan, tiada tempat untuk mencurahkan rasa rinduku untuk melakukan pembinaan. Senang bro, ya kita mau sampai kira-kira jam 3 kita mau. Apa tinggal orang apa? Ada sembarangan nama materi ini nyanyi baik. Sembarangan tuh menyanyi baik. Ini Syahrini dong. Syahrini itu Sahrul ku bulan, Rini punya ku bulan ku itu. Ini yang pertama saya minta baca doa. Yang pertama adalah untuk orang-orang yang telah mendapatkan musibah di Kabupaten Cianjur. Kemudian yang kedua saya minta doa kepada pimpinan kita semua yang telah menulis kita, terutama Al-Mukarram Bapak Kiai Maskur, dan ini ibunya juga ikut sebagai kepala RT yang ada di sini. Ya, mudah-mudahan dia semua diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dan dicatat kebaikan-kebaikannya. Al-Fatihah. Iya, atau tersebut kami kan nyanyi baik. Nah, sampean pada waktu mau nyanyi madrasah tumpuan harapan, benar kan? Nah, benar. Ayo, ada kan tadi? Untuk menjawab runtuhnya orang. Tantangan zaman menjawab runtuhnya nyanyi kan pada kita kan? Menjawab tantangan zaman untuk menjawab runtuhnya moral, bener boleh? Bakal beli bener berarti bulan kan yang lagu mas. Ini yang mau saya sampaikan. Telinga nih waduh ini apa ini sudah disampaikan. Oh, madrasah menjawab runtuhnya moral, tantangan jawab untuk runtuhnya moral. Oh, nah. Siapakah yang akan menjawab runtuhnya moral? Siapakah yang akan memberikan tantangan kepada zaman? Ini semuanya terletak daripada RA itu sendiri. Siap? Terletak daripada RA untuk bisa menjawab runtuhnya moral. Yang lain belum tentu Pak. Karena apa? Ada di dalam kurikulumnya juga ada, di dalam tujuannya juga ada, di dalam kelebihannya ada. Ada kurikulum, ada tujuan, ada kelebihan pada RA. Apa yang terdapat di dalam kurikulum RA itu? Pertama, pemberian rangsangan kepada pendidik, terutama anak, baik jasmani
maupun rohani agar anak itu bisa mempersiapkan diri ke tempat pendidikan yang lebih maju. Orang lain belum tentu, Pak. Lalu apa yang harus kita bedakan RA dengan TK? Satu, kalau TK pendekatannya kepada masalah umumnya, RA ini selain daripada itu lebih mendekatkan kepada faktor agamanya. Maka di sini pantas madrasah itu menjawab runtuhnya tantangan moral. Ini diawalinya dari mana? Dari RA. Saya memberikan motivasi, Pak. Yang lain apakah sudah bisa? Bisa, tetapi disinilah RA. RA harus mampu menjawab runtuhnya moral, menjawab tantangan zaman, menjawab runtuhnya moral. Di mana runtuhnya moral itu diawali dengan adanya pendidikan agama pada RA. Alih masalah nyanyi mah bisa nyanyi berkabeh, Bapak kita bisa nyanyi. Harapan lagu apa, Sob? Harapan kakak digaul, oke. Nah, harapan lagu kayak terbaliknya bisa. Harapan lagu cinta sejati bisa. Cinta sejati ora bakal sampai mati. Benar sing pengen bisa cinta sejati. Iya kan? Apa mana? Maka digaul bisa kita bawakan digaul. Dicoba kan, Pak? Coba, anak lo dicoba. Kecelukam padi gaul. Esuk-esuk manggul paculmu terhidul. Benar bukan? Tampul dodong tentul, udun ngepul ngadepi gendul. Nyengkelang gawa pedagang. Di seorang kon awalen mana yang bu mau pantas baik. Kalau yang ditanamkan kepada anak itu semuanya yang seperti itu, maka kamu kok gede ini gak dari penyanyi kabeh. Iya kan, betul Pak? Jadi walaupun Bapak dan walaupun Ibu adalah sebagai guru RA yang disimbolis untuk bisa memberikan rangsangan kepada, tentunya rangsangan yang bernuansa agama yang harus diberikan kepada anak. Apa rangsangan apa? Oke. Apa api ikuli mewenangi mati Quran kudu waru semanane. Itu nuansa atau sholat atiga bisa. Bisa kan? Ya boleh sholat atiga itu. Sholawat atiga loh. Akhirnya kan ada sholawat dan apa? Sholawat tidur dulu. Ini nyanyi tetapi memberikan rangsangan, memberikan motivasi. Nuansa agama itu masuk. Ada kakak di kau, ayo Allah kakak di kau. Ya bisa kok coba pinter. Ya apalagi. Ini pinter. Makanya di sini memberikan rangsangan kepada anak, pertumbuhan dan perkembangan agar anak ketika dewasa mampu mengaplikasikan kehidupan keagamaan dengan baik. Ini diawali dari mana? Dari RA. Dan itulah yang akan melekat. Belajar di waktu kecil, belajar di waktu kecil, bagaimana mungkin di atas batu, belajar sesudah dewasa, bagaikan mengukir di atas air. Benar ini mengkolongku. Ini benar gak ini? Ini benar. Memberikan motivasi rangsangan. Artinya bahwa RA ini fondasi. Awas. Menanamkan nilai-nilai agama itu merupakan fondasi sehingga tujuan daripada RA satu, membantu melakukan dasar-dasar keagamaan kepada anak. Yang kedua, mengembangkan cita rasa, daya dan rasa kepada anak agar anak ini benar-benar memiliki nilai agama dari RA. Kenapa? Yang tadi, kalau anak itu semenjak kecil bisa hafalan, itu nanti sampai tua pun bisa hafalan. Kalau guru RA-nya rajin fasih membaca Al-Qur'annya, nanti anak pun juga bisa membaca Al-Qur'an fasih. Kalau guru RA-nya tidak pernah baca Al-Quran, bahkan baca Al-Quran bersama ke malam Idul, mengko anaknya kan liru sampean. Ngandel beli membantu. Ayo coba dong alih, cuma mau tidur. Aku demi kayu. Sampai pintu-pintuan. Aku demi lagi minta ditolong. Anaknya ditiup
koki akan membekas sampai keluarga, bindeng bocah. Karena diajarkan oleh gurunya bindeng Pak. Ya, punten. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dibacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mengko ngalamin sampai tua Pak. Ngalamin sampai tua. Iya, kenapa? Motivasi bimbingan dari RA dari mulai awal diajarkan seperti itu. Makanya saya mohon kepada guru ketika mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak RA, sampai kasih dingin suaranya, enak dingin, perlu dingin kayak mau Pak. Ojo. Coba anak-anak doa mau tidur, Bismillah, bukan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sampai beri antuk karena mungkin ya, muridnya kepada antuk Pak. Ini menanamkan, membantu, mencerdaskan penanam, mengembangkan dan mengembangkan. Ya. Maka di sini sangat fondasi agama. Maka di sini RA itu adalah fondasi utama dalam pembinaan agama kita. Kalau dari kecil agamanya masih kurang, sampai tuanya pun juga kurang Pak, ngandelah. Kan tadi belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, sampai tua umur saya ketemu siapa? Karena apa? Karena motivasi yang sudah dibangun kepada guru, kepada anak-anak yang ada di sini. Harus ditanamkan itu nilai seperti itu. Ada kecerdasan ada kan diajarkan kecerdasan Pak Bu, punten. Jadi kalau di RA itu ajarkanlah kira-kira mudah dimengerti, gampang dipahami, baris sampai nyanyi, kira-kira paham anakku. Ada anak-anak nyanyi apa? Allah Allah dua lain mikaninya tiwata hafal. Doa apa? Doa mau tidur bisa. Doa bangun tidur bisa. Aja kayak guru nih. Guru dia sing bisa apa juga harapan turun baik media sosial. Sini apa? Almet sosu utawi media sosial. Ibu sa'adu aqsamin anak pituman al-awwalu al-istihram watani al-lim wasalis al-Facebook warabi at-Twitter wal khamis WhatsApp. Iya kan? Aja sing dia balakan yang kumbai gambarkan turuku. Jadi pakai semua gambarkan turuka apa kana bintang yang bercahaya anak warna warni bintang di langit ada kan? Aja mau balakan kumbai. WhatsApp itu boleh tetapi ada dari kebiasaan sampai sehingga pada saat yang ngajar sampai itu muridnya pada murid sampai dalam itu menanamkan agama sejak dini kepada anak itu punya wajib. Sahabat, kalau memang dari kecil tidak ada penanaman agama, sampai kapanpun juga akan menjadi orang yang tidak senang terhadap agama. Ibu bisa membaca Al-Quran dari mulai kapan? Ayo Pak, dari mulai kecil. Ya kan, bagaimana doa mau makan dari kecil, doa mau tidur dari kecil, doa bangun tidur dari kebiasaan pembiasaan keagamaan yang ditanamkan oleh guru kepada anak semenjak kecil itu akan menjadi kebiasaan setelah dewasa. Maka ini sangat penting. Maka di sini saya katakan ada beberapa kelebihan RA dengan yang lain. 3 kelebihan RA. Yang pertama, bahwa RA itu adalah merupakan basis pendidikan agama yang kuat. RA ini kelebihannya punya basic pendidikan agama yang lebih kuat. Yang kedua, memupuk rasa cinta agama yang kuat. Dan ketiga, keseimbangan dunia akhirat. Itu pada RA. Memupuk pendidikan basic agama yang kuat. Itu pada RA. Apa sebabnya? Satu, ditanamkan oleh ibu. Apa tanamkannya? Makanya ketika ibu mau mengajar, tolong ayat-ayat Al-Quran, doa-doa itu pertama kali harus menjadi prioritas utama.
Anak bukan untuk berpikir. Kalau sudah berpikir itu kalau mahasiswa atau kalau sudah SLTA. Tetapi semenjak kecil itu ditanamkan bagaimana cara membuka pakaian, bagaimana cara membaca Al-Quran, bagaimana doa yang itu. Kalau kebiasaan-kebiasaan itu ditanamkan dari mulai dini, dari mulai RA, maka kebiasaan itu akan membekas kepada bapak-bapak dan ibu nanti kalau sudah dewasa. Cuma jangan diajarkan satu, bukan pada era itu. Coba jadi doang, bapak begitu apa? Jangan diajarkan. Belum waktunya itu mah. Ya Bu ya. Karena saking rajinnya doa, bagaimana kalau suami istri di waktu malam? Ya jangan diajarkan. Doa-doa pendek. Nah, doa-doa pendek Pak, sing pendek-pendek sing dawa-dawa aja, bukan tentu tua. Ya. Ayat Al-Qur'an sing pendek-pendek Pak ya, ada sing dawa-dawa aja. Coba kamu baca surat Al-Baqarah juz 2. Ya, bahkan kita apa? Saya puluh minan nasi ma wala munadikan waliha. Dalam nasibal mariyati nasyana surat mustaqim wa qadari kadar rumah wasaqah. Kita musyadah dalam jatuh harus alaikum syahida. Orang apa kenal? Ya akhirnya kamu pantas suara pernah dengan bukan masa kuliah di dari kepala orang bisa orang pelan-pelannya apalah bukan itu siayu mendingan pemual sih ngapal kita menerokat baik ya Bu ya bukan penanaman menanamkan basic pendidikan agama yang kuat terletak ketika ada di ETA. Kalau yang lainnya belum tentu saya bisa hafalan itu karena dari ETA. Ta'allam falaisal mar'i yuladu alima walaysa aqul ilmi kaman huwa jahilu. Sebentar kita belajar pokok tepuk tangan coba hari dia pada nikah dia sampai kita motok deh yang kata tangan makan ya terlalu ya sih. Aduh sebenarnya motok kayak tidak gitu. Pakai kata belakang negara alam pada sama uyulah tu alim awalnya aku ilmu kapan dua itu memakai nak bil alamina adimatan kan terus berkorban bahkan lebih tinggi dia apa ya lebih tinggi apa apa yang bisa berapa saja bukan bisa kalau malam tu mobil tu satu tapi ya, anak beli, muka jadi bahan yang bahan muka jadi bahan kabar. Anak mana beli? Mana? La aku jumna'anil hejai walau kawala sumarol akdai. Hah? Yang pula. Ini dasarnya dari mana? Dari pembelajaran pembiasaan. Hafalkan kira-kira anak itu hafalan aja dulu. Orang susah kan 5 tidak jangan hafalkan anak-anak itu dengan hafalan di perlukan adanya metode. Kira-kira balik nyanyi. Oh nah, kira-kira hafalan itu beri Allah sama mungkin ma'ila bisikatin sahun tigaan ajmu ihabi kayani bukain wakirsin was ibarin wa ulubotin wa irsyadi ustadin wa kulli zaman. Udah apa kalau apa coba dari RA lagi nih RA segini lagi nih RA itu nanti akan membekas. At-ta'allum fi sighari kasyajar alam kanafsi at-ta'allum fi sighari kanafsi alam ajar at-ta'allum fi kibar kanafsi alam belajar di waktu kerja baru goyang mungkin berenakan belajar enak nyanyi belajar di waktu belajar di waktu kerja ngomong berbagai bahan mengukir hanya maukah terdengar itu
Oh, terus saya bilang, si Goyang bukan orang 5. Saya jadi apa? Semua udah semangat gitu. Oh, terus satu kuat harapan. Oh, kita dia. Tapi jangan pinternya nih guru RA. Aku ya Pak, kasih Pak, kasih ya. Tapi waya, lu kayak kasih. Oh, terus satu kuat harapan. Ya iya semangat. Sebenarnya yang semangat yang berkesukaan. Nah, itu latihan supaya semuanya bisa tangi sebelum naik kendor supaya sadar maning. Waduh kok itu membangkitkan semangat, kira-kira semangatnya muda maning, kok kita bakal guru RAI semangatnya maning Pak. Semangat, jadi semangat itu begini Pak latihan tuh. Nah, ini rahasia. Nah, sebenarnya pengalaman itu mudah tapi enak tuh. Apa nih? Gerakan apa? Rumah kok diajarkan RA, masa kita akan mengajarkan? Ya, nanti koordinator mau peragakan supaya gurunya sadar apa ya? Nah, kemudian yang kedua, bahwa RA ini adalah mampu memupuk rasa cinta agama yang kuat. Rasa cinta agama yang kuat itu ditanamkan semenjak dari RA. Siapa gambar ini, siapa pemimpin ini, seperti apa, ini Rasulullah, ini Abu Bakar, terus semenjak itulah nanti anak akan paham, akan mengerti. Ya, ajaran ini terkami di atas ini. Daun Nabi sekabe umat Islam aja tinggal sholat. Bener Bu, tinggal sholat siksa berat, besok ning alam akhirat dikentongi di adani orang dekat. Iku wong bakal sila apa kok di aambu. Itu kan bener, menanamkan ada tinggal itu menanamkan akhlak, menanamkan agama yang kuat kepada anak, fondasi yang kuat, ditanamkan itu dengan apa? Nyanyian. Ya Bu ya, sing sering nyanyi kok. Tapi nyanyinya kuat dan nyanyi kasih wow, ada nyanyi. Kalau ada bikin sing doli tak nyanyi kamu kuat ya dia. Ngomongnya doang dulu. Percuma sabar bila mengkaji sabungan nyandang nganggone kupluk yang masih senang di baju untuk ada di nyanyi kamu untuk punter kita pasti nyanyi kamu loli mengkolan lo ada di RA nah ayo nyanyi kamu ya jangan ya tidak boleh gitu siapa ya punternya Bu ya ada pakai baju mutuk-mutuk yang namun senang di baju mutuk yang pengen dua rabi simba bukan ada pada kode-kode tenang bala enak di rabi simba buku ada sembarangan ada laku nega anak sumber anak ambil pada komputer tidak malah ada sumber temannya apa pernah yen mangan cukup rumpah karo klupuk dibadu seneng yen wayang enak gula pasti seneng yen wayang yen pengen menkaro wadon sing bapu wadon sing bapu yen mangan cukup rumpah karo klupuk yen turu rasanya wah nyanyi baik dia kayak aja bener tak bilang apa sih mau begini mas pada mau tugas soalnya jadi kita caranya supaya kemoyo tapi ini menanamkan seperti itu harus pada anak kira-kira nyanyi yang bermanfaat Islam ya Bu ya bisa orang kemudian kalau dia itu apa lagi dunia akhirat
Artinya kalau ketika kita menanamkan pendidikan agama pada anak semenjak dini, kemudian ditanamkannya kepentingan dunia dan akhirat. Bukan sekedar dunia saja, akhirat juga ada. Bukan sekedar kita mengajarkan, nanti kita mengajarkan demikian masalah dunia saja, tetapi akhirat juga ada. Dan ini yang terpenting untuk kita menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak yang berada di tingkat betul, dan itulah penting. Ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ini yang harus kita jadikan catatan di dalam Al-Quran. Wallahu utawi Gusti Allah. Wallahu utawi Gusti Allah itu akhrajakum bakal menukakan sampai Gusti Allah pun insan kabeh min butuni ummahatikum saking wortengnya untuk kasir kabeh la ta'lamuna dalam keadaan tidak tahu sesuatu. Ini yang terpenting. Ketika kita mau mengajar, kenapa mencoba itu dibahas sampai kepada anak-anak. Yang terpenting pada anak menanamkan kecintaan terhadap agama. Sehingga kalau pembiasaan-pembiasaan itu sudah dilakukan, maka biasa sampai tua juga. Dan yang terpenting lagi pun kan ini, ada sampai anak bocah, anak ya waktunya sholat zuhur ning masjid terus sampai ngalok-ngaloki. Woi, bocah cilik ketemu tua di masjid. Ini nggak boleh. Punten. Awas kau punten ya Bu ya. Kira mana? Gak ada ribut masjid. Jangan. Tidak ada istilah ganggu. Kalau anak semenjak kecil tidak dibiasakan datang ke masjid, maka umpuan itu bakal gede kehidupan di masjid. Soal ganggu mau kasih nabi be, soal karabu gede di bawah digendong deh. Gendong gak ada nabi bu, Sayyidina Hasan dan Husain di bawah. Digendong ya, tidak dosa. Ini merupakan penanaman Pak. Mungkin ya. Jadi kalau ada anak sholat di masjid, woi nah si lemah di masjid, gak ada ribut tidak boleh seperti itu. Endah temen daripada bocah dolanan di Jawa masjid dolanan di masjid. Coba logika enggak Pak? Benar. Anak waktunya maghrib bermain di masjid. Kalau anak itu datang ke masjid bermain di masjid, ada rasa cinta memiliki terhadap masjid. Tetapi bagaimana jadinya kalau anak itu waktunya maghrib dolanan jaga bal-balan, sembahyang beli membuat itu, ngamuk sarung tak beli, ngamuk tapong tak beli, biarkan saja. Ini yang salah di dalam diri kita Pak. Anak bocah, nah ada masih dolanan aneh, ribut, ya masih penting dolanan di masjid supaya mengenal oh ini masjid daripada dolanan jaga sepak bola beli sholat di apa itu bukan nanti disampaikannya Pak ya. Indonesia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup marah buat cukup deh. Ya wes cukup baca kakek. Nah kita kelihatan aku bayi nyanyian maning ini Pak kasih Pak ya. Nyanyian maning Pak suara Pak. Manuk ke udang. Kuning lamun masih kurang. Bulan maning undang ngamaning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita tasbih subhanallah. Yuk kita tahmid yuk kita takbir Allahu Akbar. Yuk kita tahlil la ilaha illallah. Subhanallah maha suci Allah. Alhamdulillah pujian bagi Allah. Allahu Akbar Allah maha besar. La tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Ya, es breaking solo dalam nanti bergabung dengan ini es breaking. Satu saya nggak bawa apa musiknya. Assalamualaikum.